Apa kabarnya teman-teman? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum masuk ke dalam video pembahasan, perkenalkan kami dari SMA Negeri 2 Sibolga yang dibimbing oleh Saya sendiri Jackson Panjaitan sebagai guru sosiologi dan bersama dengan tim rekan saya. Saya yang bernama Jonathan Ardiansa Simarimare. saya Sylvia Pasca Monica Marpau. Dan saya Alika Ilvina Panggabea. Dan saya Habibah Jalan Sumiarto. Pada kesempatan kali ini, kami akan turun lapangan untuk mewawancarai warga sekitar lingkungan sekolah dengan tema yang kami bawakan yaitu tentang integrasi sosial. Apa itu integrasi sosial, teman-teman? Integrasi sosial adalah proses penggabungan atau penyatuan individu-individu ataupun kelompok-kelompok yang berbeda yang disatupadukan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan inklusif. Mari ikuti kami dalam kebersamaan kami kali ini dalam mewawancarai warga sekitar lingkungan sekolah. Mari ikuti kami. Selamat sore Ibu. Sore, Pak. Oke, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Misti. Terima kasih Bu. Jadi di sini saya selaku guru SMA Negeri 2 Sibolga yang membawakan mata pelajaran sosiologi. Jadi di sini saya mau berkolaborasi dengan Ibu mengenai materi yang saya bawakan, yang dimana itu tentang integrasi sosial. Jadi sosiologi itu tadi kan ilmu yang mempelajari tentang pola perilaku manusia. Jadi integrasi sosial ini adalah proses penggabungan atau penyatuan individu-individu atau kelompok sosial yang berbeda yang disatupadukan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai. Ante, sesuai dengan yang dijelaskan dengan guru saya tadi tentang integrasi sosial, saya di sini ingin menanyakan pandangan atau penilaian Ante. Bagaimana jika dalam suatu lingkungan Ante ini lebih dominannya etnis Batak? Nah, bagaimana jika ada etnis lain yang ingin bergabung dalam etnis Batak ini? Tentu mereka menjadi satu kelompok. Bagaimana proses penggabungan itu menjadikan mereka sebagai kelompok yang damai dan harmonis? Menurut Ante ya, agar terciptanya kelompok yang damai dan harmonis, kita diperlukan sikap saling menghargai budaya, saling menghargai satu sama lain, komunikasi terbuka, serta kerjasama sosial dalam kehidupan sehari-hari agar terjalinnya tali silaturahmi agar tidak terputus. Begitu sih menurut Ante. Jadi Ante, bagaimana jika dalam kelompok tersebut terjadi suatu konflik, perbedaan pendapat? Bagaimana solusi yang tepat agar kelompok tersebut tidak terpecah belah? Jadi kita kan rakyat Indonesia yang memiliki hak asasi manusia yang bebas berpendapat. Jadi kita harus menghargai dan mempertimbangkan pendapat etnis mereka satu sama lain. Itu sih. Oh, dengan mempertimbangkan pendapat antara etnis satu dengan etnis yang lainnya, dengan begitu mereka tetap menjadi kelompok yang damai dan harmonis ya Ante? Begitu. Jadi begini ya, kan seperti yang telah dijelaskan oleh guru saya, kalau integrasi sosial itu kan proses penggabungan antara individu atau kelompok agar menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang harmonis. Nah, dalam integrasi sosial ini ada dua tujuannya. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran dan pemahaman oleh individu atau kelompok untuk menciptakan sebagaimana pentingnya integrasi sosial itu. Dan yang kedua itu meningkatkan kemampuan suatu individu atau kelompok dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Nah, pertanyaan saya kepada Ante, bagaimana pendapat Ante dalam mewujudkan atau menciptakan yang kedua tujuan ini Ante dalam integrasi sosial? Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan yang pertama itu ya mengadakan kegiatan bersama yang melibatkan semua etnis. Yang kedua itu mendorong dialog antar budaya secara terbuka. Dan yang ketiga memberi ruang partisipasi setara bagi semua kelompok. Jadi begitu. Terima kasih Ante atas pandangan, pendapat, solusi yang telah Ante berikan sama kami. Itu sangat membantu kami dalam wawasan untuk menjadikan wawasan kami semakin luas. Terima kasih Ante.
Absen Pak. Maaf, mengganggu sebentar Pak. Apakah bisa kami mewawancarai Bapak? Dengan Bapak siapa ini? Temeang, Pak Temeang. Bapak Sumiang. Kami ini bertema tentang integrasi Pak. Integrasi itu pergabungan individu dan kelompok-kelompok yang menciptakan keharmonisan. Apakah sudah terlaksana gitu keharmonisan itu di lingkungan Bapak? Nah, jangan dilaksanakan. Terlaksana di lingkungan dulu. Jadi kalau menurut Bapak nih kepada kami bangsa-bangsa muda dan anak muda, bagaimana agar terlaksananya keharmonisan itu? Antara kami saling menjalin persahabatan dengan eratnya. Oh, tidak menghina-hina gitu ya, Ya, Pak? tidak Menghargai. saling memburukkan satu sama lain, tidak menghina sama lain, ya, saling berhubungan lah. Intinya untuk berkomunikasi dengan baik. Tidak membeda-bedakan ya, Pak? Ya, iman berbeda-bedakan. Karena dia satu lingkungan begitu. Jadi Pada yang sama. misalkan nih Pak, ada itu konflik atau problem-problem itu di suatu kebersamaan Bapak ini. Bagaimana cara mengatasinya gitu Pak? Ini apalah dimusyawarahkan. Jangan ada konflik-konflik yang apa, salah-salah paham antara teman-teman itu. Oh gitu ya Pak. Menjelaskan satu sama lain. Nah, ada juga ini pertanyaan teman saya. Silakan. Terus bagaimana terciptanya agar terjadinya integrasi sosial seperti bentuk gotong royong Ya. atau apa? Bagaimana cara apa menjadi pergabungan keharmonisan? Nah itu tergantung lingkungan. Kita berkomunikasi satu sama lain. Ya besok kita kerja apa? Bergotong royong kebersihan Pak ya. Ya. Saling bekerja. Iya. Terbentuknya keharmonisan dalam persamaan orang Bapak ya. Jadi ada suku-suku apa saja di sini Pak? Banyak. Bias, Batak, Aro, Malungun, Pak. Berarti banyak juga Pak ya. Ya. Tapi damai-damai aja kan Pak? Iya. Berarti- Beragam. Oh, berarti pas seperti yang Bapak katakan tadi sudah terlaksana guys tentang integrasi di lingkungan Bapak ini. Biarpun berbeda-beda individunya, di lingkungannya, Satu juga. tapi bersatu Bhinneka Tunggal Ika. Dan menjadi keharmonisan. Terima kasih banyak Pak ya tentang pendapat Bapak. Pegang gambar lagi. It's been a really messed up week. Some days torture, some days better. Sesuai yang kita ketahui, kita sebagai masyarakat Indonesia itu menjunjung nilai-nilai luhur Pancasila. Ada 5 landasan dasar negara. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana di sini taat beribadah dan mengakui adanya Tuhan itu. Baru yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana di sini menghargai dan menghormati hak-hak manusia. Baru yang ketiga itu persatuan Indonesia, yang dimana di sini yang dimana kita harus menghargai keberagaman yang ada. Kita harus bisa menerima misalnya daerah A dengan daerah B. Baru yang ketiga, yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana di sini kita itu dipimpin oleh pemerintahan daerah, kota maupun pusat. Jadi pemerintah itu harus ikut melibatkan masyarakat itu dan terbuka kepada masyarakat dan transparan, kira-kira seperti itu. Dan yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana di sini pemerintah itu juga harus adil kepada masyarakat itu, baik itu kelas menengah ke bawah maupun kelas menengah ke atas. Pemerintah harus adil supaya tidak terjadi yang namanya nanti kesenjangan sosial, misalnya pembangunan jalan di daerah A belum pas, di daerah B misalnya sudah. Jadi harus adil gitu. Kira-kira seperti itulah mengenai nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi sesuai dengan hasil wawancara yang kami lakukan di masyarakat, yaitu mengenai integrasi sosial, kami juga menemukan di lingkungan masyarakat itu
lingkungan hidup yang harmonis dan damai, yang walaupun mereka juga mengalami konflik dan mereka juga bagaimana solusinya untuk menyelesaikan itu, ucap mereka harus saling menghargai satu sama lain dan bebas menerima pendapat satu dengan yang lain supaya terciptanya lingkungan yang harmonis. Tetap saksikan video kami selanjutnya dan terima kasih. Bye bye. Horas.